Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Titi Sapitri, IGP 5 dari SMP 97. Ya, Di sini saya ingin belajar dari Bu nih. Sebagai siap. pemimpin, ketika menghadapi dilema etika nih Bu, bagaimana cara Ibu mengambil keputusannya? Boleh saya berwawancara dengan Ibu? Saya ingin bertanya nih Bu, selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau butuh Coba berikan dulu contoh tadi itu. Dilema etika itu yang contohnya seperti apa? Karena kan pasti kasusnya banyak. Nah, satu contohnya kayak gimana? Karena setiap kasus pasti berbeda cara identifikasi. Gitu. Contohnya apa? Misalnya kayak di sekolah nih Bu ya, ada anak berharap dia yang pernah dialami nih kasusnya sering nggak masuk, padahal dia sebetulnya awalnya berprestasi. Ternyata nggak masuknya dia itu orang tuanya mengharapkan dia kerja untuk mencari uang. Ya, sedangkan sekolah melihat anak ini adalah potensi. Sedangkan di satu pihak orang tuanya berharap dengan anak ini membantu kehidupan dia. Oh gitu. Oke, baik. Di kasusnya kayak gitu ya. Jadi ada anak sebenarnya dia rajin, tapi orang tuanya itu dia harus bekerja. Nah yang pertama nih, kan kita setiap akan mengatakan bahwa anak itu memang berprestasi, bahwa anak itu memang pinter, anak itu rajin sebenarnya, itu kan harus beras data. Jadi yang pertama panggil dulu karena yakin semua kondisi satu status anak itu pasti ada di kontras, ya kan? Nah setelah itu sama-sama kita analisa bersama, ya. Setelah dari wali kelas kita coba dengan kesiswaan, dengan semua ini kita harus memutuskan. Setelah itu ambil keputusan, kita panggil orang tuanya. Nah, kita panggil orang tuanya, jangan lupa kita berikan solusi dulu. Jadi ketika kita berkumpul dengan orang tua, sebelum dengan orang tua, artinya dengan tim, kita mencoba mencarikan solusi dulu untuk anak ini. Apakah anak ini bekerjanya, bisa nggak dia bekerja setelah sekolah? Atau kita ambil satu keputusan, sekolah kan 5 hari tuh, ya, yang mau 1 hari, jadi dibikin kayak kerja shift. Lalu nanti atau kita kasih solusi karena memang anaknya berprestasi, mungkin ada pendampingan dari bapak ibu guru di lain hari. Jadi ada pembelajaran tambahan. Nah begitu. Nah itu kita harus bicarakan dengan orang tuanya dulu supaya kita tahu banget ya orang tuanya nih bagaimana nih. Kok anaknya sampai harus bekerja? Dan bisa nggak ada lain waktu? Karena yang utama adalah pendidikan. Gitu caranya. Jadi kalau dijabarkan sebetulnya Ibu sudah mengikuti langkah-langkah ya Bu ya, prosedurnya dengan memanggil wali kelas, terus kemudian tim, kita melihat data-data prestasinya di mana. Kalau saya mau nanya nih Bu, selama ini yang menurut Ibu anggap efektif nih dalam pengambilan keputusan dalam suatu kasus seperti tadi itu apa Bu yang paling efektif? Yang paling efektif gini, jadi tetap kita harus mengangkat yang namanya diskusi dengan para tim. Jadi kenapa? Bisa jadi kan kepala sekolah itu kan manusia biasa, ya kan? Jadi kita harus benar-benar berkoordinasi dengan tim untuk menyelesaikan beberapa kasus agar tidak salah dalam mengambil keputusan. Itu aja. Karena karena kalau kita salah mengambil keputusan, nanti efeknya berat. Bisa buat sekolah efeknya, bahkan bisa buat anak itu bisa jadi kita dosa yang berkelanjutan, dosanya nggak akan berhenti kalau kita salah mengambil keputusan. Jadi jangan sampai salah mengambil keputusan. Makanya itu koordinasi dengan tim itu yang utama. Pernah nggak Bu ada tantangan ketika Ibu mengambil keputusan dalam suatu kasus yang lain? Pernah. Jadi gini, dalam suatu tim nih, itu pun juga terjadi perbedaan pendapat. Karena kan walaupun kepalanya sama hitam, tapi kan pemikirannya berbeda. Nah kita sebagai kepala sekolah, itu tadi, kepala sekolah itu harus punya 3 prinsip. Itu saya ya, tapi nggak tahu kalau kepala sekolah yang lain. Yang pasti 3 prinsip itu apa? Seorang kepala sekolah itu harus jelas. Kenapa jelas? Apa yang harus dijelaskan? Kepala sekolah itu harus jelas
untuk menginstruksikan sesuai dengan regulasi yang ada, sehingga kepala sekolah itu jelas paham regulasi yang ada. Nah, bagaimana menyampaikannya? Harus tegas menyampaikan regulasi itu. Kalau nggak tegas, kalau pelin-pelan, ya otomatis regulasinya juga pasti tidak akan berjalan dengan benar. Nah, yang ketiga nih yang berat, tega. Karena setiap regulasi ada yang suka, ada yang enggak, gitu loh. Nah, teganya ini kita harus meluruskan. Di awal pasti berat, tapi ketika kita sudah terbiasa melakukan ini, ya itu jadi hal yang biasa. Intinya jelas, tegas, sama tega itu. Ya, udah tegas, nggak mau juga harus tega. Istilahnya agak dipaksa gitu Bu ya. Tega, kita harus tega memaksakan, dan tega tahu nih nanti efek dari regulasi yang ada. Tapi kita juga harus paham regulasi yang ada. Jadi nggak bisa semata-mata kita bikin suatu kebijakan tanpa melihat regulasi yang ada. Makanya kepala sekolah harus pelajari dulu regulasi yang ada itu sebelum membuat atau mengambil keputusan. Sekali Bu. Ada terima. Nah, biasanya Bu kalau Ibu dalam menghadapi kasus dilema etika atau kasus-kasus di sekolah ya, ada waktu khusus nggak, misalnya penjadwalan nih, misalnya sebulan sekali kita evaluasi di sekolah ini atau seperti apa? Itu yang kita lakukan biasa. Jadi tiap pagi paling tidak 1 minggu sekali kita melakukan briefing dengan Bapak dan Ibu guru. Kemudian kita melakukan rapat evaluasi dengan tim, melihat kerja-kerja yang kemarin kita sudah, kan kita punya timeline pekerjaan, udah selesai belum? Nah, gitu. Sehingga nanti permasalahan tidak bertumpuk, kita menyelesaikan permasalahan tepat waktu. Gitu. Gitu. Lagi nih Bu, adakah seseorang atau faktor yang selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Atau langsung Ibu? Tadi kan Ibu bilang berkoordinasi ya. Ya, mungkin ada seseorang yang Ibu bisa dengar pendapatnya ketika Ibu mengambil keputusan. Oh gitu. Kalau memang itu keputusannya menyangkut kebijakan, otomatis kita harus berkomunikasi dengan atasan kita. Kan kepala sekolah punya atasan lagi, ya, bisa dengan pengawas, bahkan bisa dengan kecamatan, bahkan bisa dengan sudi. Gitu. Itu kalau menyangkut kebijakan. Itu karena kan regulasi. Ada yang kita sempat diskusi ya Bu ya. Benar, itu harus ada. Gitu. Jadi dari yang saya dapat dari Ibu nih, saya bisa ngambil kesimpulan pengalaman dari Ibu nih. Apapun yang Ibu lakukan, semuanya diawali dengan koordinasi dengan tim. Ketika mau ngambil keputusan akhir, Ibu pasti akan tetap bertanya dengan atasan Ibu. Betul. Atau Benar. Jadi seperti itu Bu? Ya, jadi yang pasti seorang kepala sekolah itu juga harus mampu berkomunikasi dengan siapapun. Siapa yang bicara dengan siapapun, dia harus mampu berkomunikasi. Karena intinya adalah komunikasi. Gitu. Iya. Terima kasih Ibu. Ya, yang saya dapat dari Ibu. Sama-sama. Saya pamit dulu Ibu. Terima kasih banyak. Atau di dalam orang tua murid bahwa kalau yang tes dengan Bapak Ana pasti nanti nilainya bagus gitu kan ya. Ini perlu kita sampaikan kepada Bapak Guru tersebut yang memberikan tes itu ya harus real sesuai dengan kenyataan gitu ya. Artinya tidak boleh seperti itu. Artinya harus mengedepankan sisi kejujuran, keadilan, kebenaran, tanggung jawab, dan nilai-nilai yang baik lah gitu. Karena ini akan menjadi masalah kalaupun misalnya Bapak itu seperti itu. Jadi lebih diperjelas niat maksudnya seperti apa. Iya. Ada diskusi sama orang tua juga kali. Betul. Anak-anak itu kita panggil orang tuanya. Kalau perlu saya sebagai bukan juga menyampaikan. Ya ada penghargaan, ada sanksi manakala nanti terjadi seperti itu ya kami akan segera sampaikan kepada guru itu mungkin dengan tidak usah gitu. Biasanya kalau dalam mengambil keputusan nih Pak ya, langkah-langkah apa sih Pak yang biasa Bapak lakukan? Apakah langsung Bapak memutuskan atau ada tahapan nih Pak? Kalau dalam suatu kasus ya ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah kita kalau kasus itu kan ada beberapa kategori ya, misalnya ini kasus ini benar, antara benar dengan benar, antara benar dengan salah, gitu ya.
itu antara salah dengan salah itu kita identifikasi sifat dulu. Nanti kita identifikasi. Kemudian setelah itu kita mengumpulkan data dulu. Itu nggak langsung kita fokus ke ini, mengumpulkan data, mengumpulkan fakta dulu. Kemudian setelah itu identifikasi, setelah mengumpulkan identifikasi. Jadi kumpulin data dulu baru mengidentifikasi. Identifikasi dulu. Untuk identifikasi ini kita lihat siapa-siapa yang ada di dalam masalah itu yang terlibat, gitu ya. Kemudian setelah identifikasi kita pikirkan apa ya namanya ya, pemilihan opsi untuk mengambil tindakannya. Ya, setelah itu kita mengevaluasi kira-kira opsi yang kita akan laksanakan ini bagaimana gitu. Artinya yaitu tadi pertimbangan dilematis etika itu. Ada pertimbangan dulu ada ya, pertimbangan baru dulu memilih opsi yang akan kita ambil. Jangan sampai nanti ada pihak-pihak yang merasa dirugikan gitu, hal-hal seperti itu ya. Biasanya nih Pak, hal apa saja nih yang paling Bapak anggap efektif ketika mengambil keputusan Pak? Hal yang efektif adalah yaitu tadi, satu, kita bersikap adil, tidak merugikan antara satu dengan yang lain. Mengutamakan keadilan ya Pak. Iya, kemudian kita selesaikan dengan kekeluargaan, pendekatan kekeluargaan kepada yang bermasalah, membangun rasa kesadaran dan pemahaman kepada yang berkasus sehingga bisa menerima dengan berbesar hati. Tidak ada yang merasa dirugikan, kita intinya seperti itu. Jadi keadilan, kita lihat keluarganya sehingga menimbulkan kesadaran, sehingga menerima ya Pak. Menerima. Gitu. Ada nggak sih Pak tantangan Bapak ketika mengambil keputusan, ada yang menjadi agak berat nih buat Bapak nih tantangan ketika mengambil keputusan? Ketika mengambil keputusan ya itu yang menjadi agak berat buat saya, manakala ada pihak-pihak yang tidak menerima dengan keputusan itu. Kita belum bisa membangun kesadaran kepada yang bermasalah ini gitu. Itu menjadi tantangan buat saya, sehingga bagaimana caranya, terpikir lagi bagaimana caranya saya untuk supaya si yang berkasus ini bisa menerima. Kira-kira Bapak punya tata kala atau jadwal tertentu nggak Pak untuk menyelesaikan suatu kasus di ilmu etika ini Pak, dalam jadwal Bapak? Misalnya sebulan sekali, seminggu sekali ada evaluasi membahas tentang masalah-masalah yang Bapak hadapi di sekolah. Kalau masalah-masalah seperti ini kan biasanya kita kan ada rapat dinas bulanan ya. Nah, itu antara kita bisa sampaikan melalui kegiatan rapat dinas bulanan, karena memang setiap bulan itu kita mengevaluasi, mengintrospeksi diri apa sih kekurangan kita dalam koordinasi dengan teman-teman semuanya, seluruh karyawan dan guru di sini. Tadi Pak, dalam mengambil keputusan adakah seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan? Ada, tentunya kita ada di dalam satu sekolah ini kan kita ada tim manajemen ya. Biasanya kita di dalam keputusan kita selalu diskusikan, karena tidak mungkin lah secara kepemimpinan kita single ya, kita juga minta pendapat kepada tim manajemen kita. Oke, kalau boleh saya mengambil kesimpulan nih Pak ya, tadi yang bisa saya ambil dari pengalaman Bapak bahwa ketika ada permasalahan dilema etika, Bapak akan selalu mengutamakan keadilan dan merasa peduli ya Pak ya, dimana hal-hal yang dihadapi pasti ada tantangan, ada pro dan kontra. Bapak mengutamakan dengan cara kekeluargaan, keadilan, sehingga bisa menumbuhkan kesadaran di semua lingkungan sekolah ini, warga sekolah di dalam mengambil keputusan. Dan Bapak juga tidak sendiri, di sini Bapak juga ada tim manajemen ketika Bapak mengambil keputusan, di mana
kita sudah mempunyai jadwal di akhir bulan untuk mengevaluasi tentang permasalahan yang kita hadapi di sekolah. Betul begitu Pak? Iya, betul. Oke. Wah, luar biasa sekali saya bisa mendapatkan ilmu ini dari Bapak. Ya, Dari sama-sama. mungkin selama ini saya hanya mengamati, tapi akan lebih jelas ketika saya berbicara atau berkomunikasi dengan Bapak. Terima kasih atas waktunya Pak. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.